menyelenggarakan kegiatan sore hari ini secara mandiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, untuk acara berikutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dalam posisi tegak dan mendengarkan secara khidmat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah arahan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan penguatan PIC pendampingan kinerja guru di PMM di wilayah Jawa Barat oleh Kepala BBGP Jawa Barat. Kepada Bapak Muhammad Hartono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pak Wahyu, selamat sore. Yang saya hormati para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Yang saya hormati para Kepala Cabang Dinas Provinsi 13 wilayah di Jawa Barat. Dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan tentu Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan para peserta PIC, pendamping pengelola kinerja guru dan kepala sekolah. Lumayan banyak, ada 12.540. Dan teman-teman 103 pengurus KPBD se-Jawa Barat. Alhamdulillah, kembali kita sore hari ini berkumpul kembali untuk melakukan pembekalan penguatan PIC, pendamping pemanfaatan kinerja guru dalam PMM.
Bapak dan Ibu, kita terus continue melakukan pertemuan-pertemuan walaupun masih secara daring. Tapi kita berkomitmen mengawal pelaksanaan pemanfaatan kinerja guru melalui PMM secara kolaborasi. Tentu yang saya hormati juga narasumber Ketua Tim Kerja Tata Kelola Guru Direktorat Dikmensus GTK dan Ketua APG Pak Kusdianto yang selalu setia menemani saya mengawal percepatan pemanfaatan itu di PMN untuk teman-teman guru dan teman-teman kepala sekolah agar menyiapkan SKP-nya di PMM. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, alhamdulillah di Jawa Barat ini terakhir kemarin di Kabupaten Pangandaran adalah kabupaten yang jadwal terakhir kita sama-sama menyaksikan pengukuhan KPBD. Di Jawa Barat sudah ada 27 sesuai dengan jumlah kabupaten kota di Jawa Barat, semuanya sudah ada kepengurusan KPBD. Dan di bulan Januari ini menjadi tantangan pertama buat kita, bagaimana kita bekerja secara efektif. Saya sering bilang kita lakukan betok tulang. Diawali dengan teman-teman KPBD. Teman-teman KPBD memahami apa yang harus dilakukan, kemudian teman-teman KPBD bisa dimanfaatkan, diberdayakan secara bersama-sama dengan UPT Kemendikbud dalam hal ini BPK Jabar, kemudian dengan dinas kabupaten kota, dan tentu dengan 13 cabang dinas provinsi. Kolaborasi yang sudah bagus ini antara UPT BPK Jabar dengan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten kota dan KCD di 13 wilayah yang sudah terbentuk KPBD, yang sudah kolaborasi antara guru Dikdas dengan guru Dikmen, kita kembangkan lagi jaringannya sampai ke masing-masing kecamatan dengan sementara untuk mengawal percepat ini adalah hanya PIC di masing-masing kecamatan yang punya itu kolaborasi antara guru Dikdas dan guru Dikmen agar guru-guru yang masih belum menyiapkan SKP-nya di PMM, misalkan masih bingung, maka bisa merapat kepada PIC di setiap kecamatan. Insya Allah teman-teman di wilayah Jawa Barat ini kita sama-sama, kita sudah ada KPBD. Mari membantu dinas pendidikan, membantu KCD, dan membantu UPT. Jadi kita kerja kolaborasi. BPK Jabar akan terus mendampingi teman-teman semua di setiap kabupaten kota. Jadi kalau ada hal-hal yang belum jelas, jangan sungkan-sungkan
kita sudah ada WAG, saya sudah mempersilahkan teman-teman setiap saat ketika bingung boleh tanya langsung boleh WA di grup WAG forum komunikasi KPPD sejabar, silakan. Nanti Pak Kus akan segera merespon tentang pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman, insya Allah bisa dibantu jawabannya. Kita kawal secara bersama-sama, tetap semangat. Kita juga tahu bahwa pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Pasti ada hal-hal yang belum jelas. Maka tidak hanya di waktu kita ketika masih koordinasi seperti ini. Artinya walaupun sudah selesai, kami membuka peluang di WAG. Teman-teman VIC, silakan komunikasi dengan teman-teman pengurus, nanti akan diteruskan di WAG. Kita manfaatkan semaksimal mungkin, kita kawal di bulan Januari ini agar Jabar bisa memenuhi target 100%. Semua guru sudah mengerjakan SKP-nya di PMM. Oh, mengerjakan Tentu SKP di PMM. ada pertanyaan. Maka tidak cuma UPT Kemendikbudristek yang melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan ini kepada ASN di Jawa Barat. Tentu kami bersama-sama, kami BPG Jabar, kemudian Dinas Pendidikan di setiap kabupaten kota, Dinas Pendidikan Provinsi, KJD-nya juga, itu akan terus melihat, mengawasi, mendampingi agar Bapak Ibu semua tidak kesulitan ketika membuat SKP di PMM. Jadi Bapak dan Ibu, saya sore hari ini terima kasih. Kita ada acara pembekalan penguatan VIC sebagai pendamping pemanfaatan kinerja guru di dalam PMM. Teman-teman VIC, sekali lagi, kalau teman-teman VIC yang masih ada pertanyaan, silakan. Bisa langsung, kalau tidak ingin melalui grup, bisa langsung melalui HP-nya Pak Kus. Saya kira HP-nya Pak Kus sudah disimpan di masing-masing teman-teman. Kita pokoknya komunikasi tidak harus formal. Kita lebih cair saja. Bahwa komunikasi kita harus efektif, harus lancar. Setelah komunikasi lancar, pasti kita akan kolaborasi secara lancar, dan tentunya akhirnya kita akan koordinasi secara baik sehingga target kita bisa tercapai. Saya akan selalu pantau, saya akan selalu membuka komunikasi dengan teman-teman KPPD karena saya juga ada di dalamnya. Jadi saya selalu memantau, jadi tidak ada alasan tidak tahu terus diam. Tidak tahu bertanya, akan kita lancarkan apa yang menjadi masalah Bapak Ibu di lapangan, maka kita akan bantu, akan kita cari solusinya. Tentunya terima kasih. Tentu saya akan terima kasih sekali kepada para kepala dinas di setiap kabupaten kota, dan tentu kepada Pak Kadis Pendidikan Provinsi, Pak Wahyu. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasinya melalui para kepala cabang dinasnya, sehingga teman-teman guru Dikmen di setiap kabupaten kota lancar untuk melaksanakan kerja kolaborasi ini untuk membantu teman-teman guru Dikmen, bahkan tidak saja teman-teman guru Dikmen, tapi bisa teman-teman Dikdas, begitu juga sebaliknya saling membantu untuk memberikan bahwa saat ini di bulan Januari ini kita saatnya membuat SKP di PMM. Saya kira itu, saya hanya menyampaikan kembali lagi bahwa
ini tantangan kita di awal tahun 2024. Kita kawal bersama-sama agar teman-teman guru sejabar tidak kesulitan untuk membuat SKP di PMM. Terima kasih. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka giat pembekalan penguatan PIC, pendamping pemanfaatan kinerja guru dan kepala sekolah dalam PMM dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hartono atas arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Bapak dan Ibu, untuk acara berikutnya, kita masuk ke paparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Saiful Bari dari Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Kepada Bapak Saiful, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala BPGB Jawa Barat, Bapak Hartono yang kami hormati, Bapak Ibu tim BPGB Jawa Barat yang kami hormati, Bapak Ibu guru PIC pendamping kecamatan ya? Ya, betul Mas. Yang kami hormati, Bapak Ibu perwakilan dari dinas maupun dinas pendidikan dari seluruh Jawa Barat yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka penguatan PIC pendampingan tingkat kecamatan terkait dengan untuk sosialisasi penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform PMM. Sebelum kami lanjutkan yang diminta oleh Mas Kus, ya. Jadi perlu kami klarifikasi. Jadi kalau saya diundang posisi untuk memberikan motivasi aja, Bapak Ibu. Iya, betul Pak, betul Pak. Jadi bukan memberikan materi, ya, karena kami di pusat memang sudah mempersiapkan teman-teman di BPGP dan BGP untuk bisa mandiri menjadi narasumber terkait dengan pengelolaan kinerja ini, ya. Jadi kami tim pusat support standarisasi materi, support ke helpdesk yang sudah kita siapkan, kemudian kami bekali teman-teman di BPGP maupun BGP untuk bisa secara mandiri mensosialisasikan pengelolaan kinerja ini. Yang kedua, saya sangat apresiatif dengan inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman di BPGB Jawa Barat, di mana secara gerak cepat, Bapak Ibu, teman-teman di BPGB itu membentuk sampai ke level kecamatan, ya, untuk bagaimana mensosialisasikan fitur pengelolaan kinerja ini untuk sampai bisa langsung menyentuh ke guru yang paling dekat, berarti di tingkat kecamatan. Ini terobosan yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya baru dapat laporan dari seluruh Indonesia, baru Jawa Barat yang melakukan terobosan ini. Ini sungguh
luar biasa, kami apresiasi, dan alhamdulillah saya lihat perkembangan dari Jawa Barat ini Bapak Ibu, dari total populasi ASN 209.965, ini alhamdulillah untuk wilayah Jawa Barat yang guru-guru yang sudah login dan nengok-nengok lah, belum sampai membuat draft, itu sekitar sudah 42.000. Artinya sudah hampir berapa? 30% lebih ya Mas Sus ya. Iya, betul. Ini capaian yang bagi kami itu sangat luar biasa. Ini baru tanggal 9 Januari. Harapan tadi Pak Kepala BPGB bahwa capaiannya 100% dari populasi ASN yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengeluarkan fitur pengelolaan kinerja di PMM ini untuk guru dan kepala sekolah. Itu adalah sebagai tindak lanjut kami ya terkait dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Bapak Ibu, jadi untuk pengelolaan kinerja ini mungkin Bapak Ibu sudah pada dengar bahwa yang terimbas dengan kebijakan dari Menpan itu tidak hanya GF guru. Jadi semua GF di seluruh Indonesia itu ada proses transformasi Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari pengelolanya maupun sampai ke bagaimana pengukuran kinerjanya. Jadi mungkin nanti Mas Kos akan menyampaikan terkait hal tersebut ya. Jadi kami, mohon maaf ini agak bising Bapak Ibu di tempat kami, ini sudah jadi dekat ruangan mungkin agak ya, dekat teman-teman olahraga. Jadi kami di Kementerian di GTK terutama menyambut Permenpan ini, kemudian juga kebijakan terkait dengan kinerja, Bapak Ibu. Kami juga di Kementerian Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa kami mengembangkan platform untuk pembelajaran guru di PMM, ada banyak fitur-fitur yang kami kembangkan di sana. Kami pengen bahwa semua terintegrasi dalam satu platform ini. Jadi ada peningkatan kompetensi, ada pengelolaan kinerja, di mana nantinya kami dengan platform ini juga bisa mengidentifikasi talenta-talenta guru yang bisa kita gunakan untuk pengembangan ke depannya. Dalam artian begini Bapak Ibu, misalnya guru-guru yang nantinya bisa kita identifikasi yang bisa menjadi narasumber atau yang bagus yang bisa kita identifikasi untuk menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi karirnya ataupun untuk KS maupun dan sebagainya, itu kita bisa kita pantau melalui platform ini. Jadi selain pengelolaan kinerja, mungkin ada refleksi kompetensi juga yang sudah kita siapkan di sini. Kemudian juga ada materi-materi pelatihan. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini untuk kurikulum Merdeka juga semua menggunakan platform PMM. Yang terakhir adalah fitur yang kami rilis 19 Desember ini Bapak Ibu, yaitu terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Di mana seperti yang kami sampaikan, dengan platform ini diharapkan menjadi jawaban bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah dalam menghadapi kesulitan untuk meningkatkan kinerja pada periode yang ditentukan, di mana pada saat bersamaan sistem pengelolaan kinerja belum maksimal. Bapak Ibu calon
PIC penguatan tingkat kecamatan. Oh, 4 jam sama 3 jam. Yang perlu kami Direncang, garis benar. bawahi terkait dengan platform ini adalah kami dalam pengembangan ini sudah dari sejak sekitar 5 bulan yang lalu, Bapak Ibu, kami tiktokan dengan teman-teman di BKN. Ya, jadi fitur ini adalah dengan akses ke fitur PMM ini, Bapak Ibu, sebenarnya aliran datanya nanti akan dialirkan ke sistem e-kinerjanya BKN. Jadi Bapak Ibu tidak kerja 2 kali. Itu yang harus kita tekankan kepada Bapak Ibu guru bahwa tidak ada kerja 2 kali. Jadi kami mengembangkan sistem ini pun di bawah supervisi teman-teman dari BKN. Bahkan ketika kami akan menyiapkan tutorial terkait dengan penggunaan sistem pun, video misalnya, ini yang akan kita rilis dalam beberapa hari ini, itu juga disupervisi oleh teman-teman di BKN. Jadi kami dengan Direktorat Kinerja BKN bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik, memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan pengelolaan kinerja yang ada di PMM ini. Kami juga saat rilis, kami kumpulkan juga teman-teman dari Kanrek BKN, dari 14 Kanrek, kami kumpulkan di Jakarta, kami bekali, dan alhamdulillah responnya sangat positif, Bapak Ibu. Mereka sangat support terkait dengan fitur pengelolaan kinerja yang ada di PMM itu. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Tolong ini saya kemarin dapat informasi dari Mas Kus. Mas Kus sudah mengembangkan sistem komplain handling ya yang dikembangkan oleh Mas Kus karena Bapak Ibu ini saya sama Mas Kus itu sudah sudah temenan lama, partner kami Bapak Ibu. Mas Kus itu partner kami dulu kan beliau alumni satu tim dengan kami. Jadi saya sangat tahu betul sama Mas Kus, teman nginap di kantor itu. Jadi dokter kita mondok di kantor itu lama dengan Mas Kus ini. Jadi saya tahu persis Mas Kus sangat luar biasa untuk bagaimana mensukseskan program-program dari BPK, dan kita sudah lama tahulah jadi upaya-upaya Mas Kus untuk program-program yang kita rilis itu sangat luar biasa. Jadi kami menyambut baik sistem yang disiapkan Mas Kus untuk komplain handling agar bisa terkomunikasikan segera dengan tim di BPGB Jawa Barat untuk terkait dengan pengelolaan kinerja ini juga sangat luar biasa. Terima kasih Mas Kus dan teman-teman di BPGB Jawa Barat ya. Mungkin ini motivasi yang bisa kami berikan. Saya sangat apresiasi dengan inisiatif ini. Semoga 209.000 guru ASN maupun kepala sekolah yang ada di wilayah Jawa Barat benar-benar bisa mendapatkan informasi sehingga bisa mulai login ke sistem PMM untuk pengelolaan kinerja maupun mulai membuat draft, Bapak Ibu. Jadi harapannya seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi, 100% bisa mengisi semua, itu sudah sangat-sangat luar biasa dan sangat kami nantikan. Kalau sampai wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa 100% semua, itu sudah 50% data guru masuk. Sudah hampir 50% lebih data guru masuk. Tinggal sisanya nanti dari provinsi yang lain. Karena Jawa Barat itu 200-an, Jawa Timur juga sekitar 200-an, Jawa Tengah sekitar 200-an. Jadi 600. Kalau sasaran kita 1,5 juta guru, ini data dari 3 provinsi ini sudah hampir mencapai 50% dari populasi yang ada.
Demikian yang bisa kami sampaikan, Mas Kus. Ya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Saiful atas penyampaian sedikit informasi terkait fitur PMM dan motivasinya. Nah, Bapak Ibu, untuk acara berikutnya kita masuk ke paparan materi dari narasumber yaitu Bapak Kusdiantoro Wijaya SPD Mkom. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke paparan materi Pak Kus, sebagai informasi bahwa BBGP Jabar sebelumnya telah melakukan webinar yang berkaitan dengan sinergi kinerja dan PMM yang narasumbernya dari BKN. Nah, Bapak dan Ibu bisa menonton tayangannya melalui akun YouTube BBGP Jawa Barat. Mungkin ini sekilas Nanti aja. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya kita langsung ke materi Bapak Kusdiantoro. Kepada Bapak Kusdiantoro, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang saya hormati Bapak Kepala BBGP Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Saiful Bari, tim Talenta Guru, Direktorat Pendidikan Menengah dan Khusus, Direktorat Kemendikbud, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu dari perwakilan KCD serta Bapak Ibu peserta penguatan pendampingan, peserta penguatan PIC pendamping di pemanfaatan kinerja guru dan PMM di tingkat kecamatan. Dan saya hormati seluruh pengurus KPPD yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah menghadiri undangan kami di pertemuan yang ketiga, pertemuan yang keempat. Yang keempat ini adalah, yang pertama adalah rapat koordinasi internal, dilanjutkan rapat koordinasi bersama Dinas Kabupaten Kota dan KPPD. Selanjutnya webinar untuk seluruh guru yang ada di Jawa Barat yang diikuti dan disimak lebih dari 110.000 guru dan kepala sekolah menyimak paparan terkait dengan sinergi Kemendikbud dan BKN serta panduan teknis dan kebijakan pengelolaan kinerja guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, bisa menguatkan tujuan kita untuk bisa melancarkan amanat dari surat edaran bersama yang diluncurkan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim dan Bapak Kepala BKN terkait dengan tindak lanjut dari Undang-Undang ASN Guru dan tindak lanjut dari Permen PAN RB nomor 1 tahun 2030. Bapak Ibu izin saya sharing paparan untuk mempersingkat waktu dan memudahkan Bapak Ibu menyimak apa yang kami sampaikan ini. Dalam pembekalan penguatan PIC pendamping di tingkat kecamatan ini diikuti oleh 1.254 PIC pendamping. Kebetulan di Jawa Barat ada 627 kecamatan yang tersebar di seluruh Jawa Barat.
Dan di satu kecamatan kami petakan 2 PIC mewakili Dikdas dan Dikmen, sehingga berjumlah total semua ada 1.254 dan tersebar 135 pengurus KPPD yang terdiri dari unsur dinas kabupaten kota. Setiap kabupaten kota memiliki 5 personil, ada perwakilan kabupaten kota, ada perwakilan guru, ada perwakilan kapten dan kokapten. Sehingga Bapak Ibu tidak khawatir pada saat ada permasalahan lupa password, insya Allah teman-teman di KPPD di wilayah kabupaten kota masing-masing akan bisa menangani urusan permasalahan belajar ID. Surat edaran bersama yang diluncurkan di bulan Desember kemarin pada intinya adalah mensinergikan antara 3 sistem besar yang dimiliki oleh Kemendikbud dan BKN. Kemendikbud, BKN sudah menerapkan penilaian kinerja guru, pembuatan SKP sampai penilaian di e-kinerja sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Kemendikbud menyampaikan kondisi yang dihadapi Kemendikbud dan regulasi yang ada terkait dengan butir-butir, terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru yang kemudian diterbitkan Perdirjen 7607 terkait dengan butir-butir pelaksanaan penilaian kinerja guru. Dan di dalam e-kinerja tentunya belum mengcover butir-butir itu, bagaimana penilaian dan lain sebagainya. Nah, perkembangan saking cepat sehingga PMM bisa menjawab itu. PMM bisa menjawab untuk kebutuhan penilaian kerja. Dan kita pahami bersama paparan dari Ibu perwakilan dari kantor regional 3 BKN yang mewakili wilayah Jawa Barat dan Banten. Terkait dengan butir-butir tadi, sangatlah cocok yang ada di BKN, yang ada di PMM, dikarenakan Bapak Ibu Guru tidak sulit untuk menuangkan butir-butir kegiatan, tinggal memilih butir-butir kegiatan. Nah, sehingga semua aktivitas sekarang diarahkan kepada PMM untuk guru dan kepala sekolah. Bagaimana untuk jabatan pengawas, bagaimana untuk jabatan pamong, dan bagaimana untuk jabatan penilik. Nah, untuk 3 jabatan tadi tidak di-cover di PMM, sehingga masih dilakukan proses pengerjaan tugas, pengerjaan pembuatan SKP untuk pengawas, untuk mentor, ya, penilik itu masih ada di BKN. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena apa yang dilakukan, informasi yang diinputkan di PMM, e-kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penilaian SKP, itu nanti akan langsung secara otomatis bersinergi, terintegrasi dengan sistem yang ada di BKN. Aliran data untuk data dari PMM mengalir kepada e-kinerja, begitu juga dari e-kinerja akan mengalir ke SIASN. Kenapa SIASN finalnya? Karena setiap individu guru, setiap Bapak Ibu guru pasti memiliki akun di SIASN. Setiap individu yang berstatus ASN memiliki akun di SIASN, sehingga bisa melihat profil data guru tersebut. Dari surat edaran bersama Kemendikbud ada 5 poin yang menjadi poin yang harus kita tindak lanjuti. Ya. Saya menyoroti poin keempat, yaitu poin D, bahwa instansi daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan kepada ASN guru dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Ini artinya apa yang kita lakukan adalah mengawal dari surat edaran bersama Menteri. Dalam hal apa? Dalam hal pendampingan. Maka ditunjuk PIC pendamping. Personal in contact pendamping yang tidak tanggung-tanggung kami tempatkan ada di kecamatan masing-masing.
Siapa yang pemilik dari PIC ini? Tentunya pemilik PIC ini adalah Dinas Kabupaten Kota masing-masing. Kami BBGP Jawa Barat di tingkat provinsi, teman-teman di tingkatan KCD tentu sama-sama memanfaatkan, sama-sama terfasilitasi terkait dengan keberadaan teman-teman yang akan mendampingi di tingkat kecamatan. Bapak Ibu guru yang ada di sekolah pasti yang paling dekat adalah kecamatan. Kami tidak sanggup sampai pada tingkatan kelurahan. Maka yang masih rasional untuk diterapkan adalah tingkatan kecamatan. Karena di kecamatan ada yang sekolah dengan wewenang atau binaan dari Dikmen, maka kami siapkan 1 personil pendamping untuk Dikmen. Dan untuk Dikdas, 1 pendamping untuk Dikdas. Nah, dalam kenyataannya beberapa kecamatan ada yang tidak memiliki 1 pun sekolah Dikmen. SMA, tidak jarang SMA-nya ada di SMA yang di kecamatan lain. Begitu juga untuk SLB ataupun SMK. Kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu di tingkatan daerah masing-masing untuk berkoordinasi, untuk bermusyawarah, menetapkan PIC yang ada di masing-masing kecamatan. Kami memberikan kuota 2 personil PIC. Silahkan dirembukan, silahkan diputuskan. Seandainya ada pergeseran sedikit terkait dengan proporsional keberadaan sekolah Dikdas dan Dikmen, maka didiskusikan internal dari Dikdas dan Dikmen. Maka kami sarankan agar Dikdas, Dikmen, KPPD, dan Dinas bersinergi, bermusyawarah menentukan PIC tadi. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah melakukan hal seperti itu, dan insya Allah semuanya melakukan koordinasi, tidak hanya satu pihak. Pertanyaan banyak ditayangkan dari para pengawas, kenapa pengawas tidak dijadikan sebagai pendamping? Saya berikan penegasan bahwa pengawas sudah selayaknya berfungsi untuk pengawasan, bukan untuk pendampingan. Karena yang dimaksud pendampingan PMM adalah pendampingan teknis pemanfaatan aplikasi, yang notabene aplikasi ini berurusan dengan urusan user dan password, berurusan dengan teknik menggunakan aplikasi. Yang tidak jarang para pengawas ini jauh lebih senior dalam hal usia, sehingga untuk urusan berbasiskan teknologi IT kami harapkan agar tim pendamping adalah dari unsur guru penggerak. Kami prioritaskan dari unsur guru penggerak, dari unsur sekolah penggerak, walaupun tidak menutup kemungkinan karena ketidaktersediaan guru penggerak di wilayah tadi, maka bisa dimanfaatkan guru-guru yang lain. Dan itu pun saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman daerah untuk bisa bermusyawarah menentukan PIC tadi. Jadi terkait dengan pengawas yang ingin menjadi PIC pendamping, dipersilahkan untuk datang ke dinas, fungsikan sebagai pengawasan, fungsikan sebagai pembinaan, itu sangat cocok. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang nanti akan kami akomodir adalah PIC pendamping yang nanti diakomodir selama 3 kali pertemuan dalam 1 bulan ini. Tantangan, ya, kita memiliki tantangan pertama, yakni ada 209.965 guru PNS, guru ASN, PNS dan P3K yang sudah melakukan aktivitas, sudah 23.000. Kalau yang sudah nengok-nengok, sudah muncul, terdeteksi melihat di modul kinerja, itu mencapai 40.000. Saya yakin teman-teman sekarang sedang menunggu arahan kita semua. Jangan sampai mungkin khawatir ada kekeliruan, langkah yang betulnya seperti apa, itu yang akan kita bantu memberikan penjelasan, kita bantu dengan panduan-panduan yang efektif, bukan panduan-panduan yang harus dibaca yang jumlahnya mungkin ada begitu banyak panduan yang bingung sendiri untuk dibacanya. Maka kami sudah menyiapkan video panduan teknis, video panduan untuk kebijakan yang dirilis oleh BKN. Insya Allah waktunya juga sudah dipotong dengan materi yang sangat singkat, padat, sehingga materi tidak lebih dari 20 menit. Poin-poin pokok sudah kami rangkum dalam video tadi. Poin kedua,
PIC pendamping untuk guru, kepala sekolah dapat memahami mekanisme pengelolaan kinerja guru mulai dari pembuatan rencana SKP, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi Bapak Ibu diharapkan nanti akan bisa memahami ini, sehingga pada saat teknis penggunaan aplikasi di PMM kaitan dengan kinerja guru, Bapak Ibu sudah bisa lebih dulu mendapatkan wawasan penggunaan tadi. Pak, apakah boleh non-ASN dijadikan sebagai PIC? Boleh. Karena non-ASN pun bisa dan diberikan kewenangan untuk bisa membuat SKP di PMM. Kemudian, dalam kesempatan ini PIC akan kami berikan user latihan, akun untuk latihan, sehingga akun ini bisa dipakai untuk latihan dengan alamat yang berbeda dengan alamat asli PMM. Oke, seperti itu. Bapak Ibu bisa berlatih dengan akun itu, selayaknya Bapak Ibu menggunakan PMM yang asli. Kemudian ketiga, untuk melakukan pendampingan pengelola kinerja melalui aplikasi PMM, maka dibentuk PIC atau Personal Infotech yang akan mendampingi guru dan kepala sekolah di setiap kecamatan. Alhamdulillah ini sudah disosialisasikan kepada dinas, kepada dinas provinsi, dinas kabupaten kota, ya. Kemudian teman-teman semua memahami tentang regulasi yang tadi, poin D di butir SKB Mendikbud dan BKN. Kemudian PIC pendamping, poin keempat, PIC pendamping di tingkat kecamatan se-Jawa Barat serentak menggerakkan seluruh guru. Jadi serentak menggerakkan seluruh guru dan kepala sekolah yang ada di wilayah kecamatan. Serentak menggerakkan tadi seluruh guru dan sekolah di tingkat kecamatan sampai batas waktu tanggal 20 Januari. Kita harapkan tanggal 20 Januari adalah tanggal yang target kita. Kalau Bapak Ibu memiliki target tanggal 30, saya yakin tanggal 30 Januari adalah tanggal-tanggal kritis, di mana seluruh guru se-Indonesia yang terlambat untuk mendaftar pasti akan menggunakan di batas-batas waktu akhir. Maka diprediksikan akan ada banyak pengguna PMM yang saya yakin sebesar apapun, sekuat apapun PMM, pasti akan kewalahan dari sisi over capacity, bandwidth, dan lain sebagainya dari sisi server. Sehingga kita arahkan sampai tanggal 20 kita kejar. Jawa Barat harus bisa menuntaskan di tanggal 20 Januari. Kita harus tuntaskan itu serentak. Bagaimana caranya? Kita lakukan koordinasi bersama. Ini strateginya adalah kemudian BBKB Jawa Barat memberikan pembekalan. Nah, seperti sekarang kita akan memberikan pembekalan pada PMM melalui kinerja guru secara daring, penampilan di tiap kecamatan nanti diwakili oleh PIC pendamping kecamatan. Untuk saat ini, tidak mungkin kami turun ke kecamatan dan personil kami pun terbatas. Untuk mendapatkan 1.265 personil yang akan turun, tentu tidak akan mungkin dilakukan sendiri oleh BBGP Jabar. Yang memiliki guru adalah dinas kabupaten kota, kami mohon izin, kami berkolaborasi dengan dinas agar izinkan ditunjuknya PIC tingkat kecamatan, yang saya yakin domisili dari guru tadi ada di kecamatan masing-masing. Sehingga mobilisasi untuk ada di dalam satu kecamatan, tidak keluar dalam satu kecamatan. Itu memudahkan kita semua. Dan guru PNS dan P3K yang tidak melakukan pembuatan SKP di PMM, maka tidak dapat diberi penilaian kinerja. Jadi karena tadi kesepakatan bersama, surat edaran bersama, guru dan kepala sekolah harus membuat SKP di PMM. Sehingga kalau guru tidak membuat SKP di PMM, maka praktis tidak bisa mendapatkan, tidak bisa dinilai SKP-nya oleh atasan. Itu tantangan kita bersama Bapak Ibu. Dari kondisi tadi, kita pegang bahwa tanggal 20 adalah target kita mengkondisikan guru-guru sekolah bisa bergerak bagaimana menuntaskan itu. Permasalahan pasti akan muncul
dari mulai permasalahan user password, dari mulai permasalahan mandatori, sekolahnya berbeda. Saya tugas di sekolah baru ini, tetapi database saya masih ada di sekolah lama. Kepala sekolah saya belum ada dan sebagainya. Itu tantangan. Oke, makanya nanti akan kita berikan sedikit solusi untuk mempermudah itu, untuk menampung itu sehingga tidak terdata ataupun informasi yang masuk bukan informasi yang sulit untuk kami kelola, untuk kami himpun. Maka dibentuk nanti ada aplikasi complaint handling. Baik Bapak Ibu, tantangan tadi akhirnya memunculkan strategi. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami, strategi yang nanti akan kita buat. Pertama, ditugaskan 2 PIC di tingkat kecamatan, mewakili Dikdas dan mewakili Dikmen. Proporsional, nanti ada beberapa kecamatan, ternyata ini kecamatan isinya adalah Dikdas semua, karena sekolahnya tidak ada Dikmen. Maka dikondisikan, maka dimusyawarahkan bersama dengan Diknas dan bersama Dikdas dan Dikmen. Jadi ada unsur Dikdas Dikmen untuk bermusyawarah menentukan proporsional tadi. Dibentuk grup WhatsApp di tingkat kecamatan. Semisal sekolah yang ada di SD di salah satu kecamatan, jumlah sekolah SD, SMP berjumlah 50. Maka silahkan bentuk grup WhatsApp yang isinya adalah anggota, satu orang personil perwakilan dari satu sekolah. Jadi kalau ada 50 sekolah, berarti ada 50 anggota mewakili masing-masing sekolah. Silahkan buat grup WhatsApp, yang di dalam grup WhatsApp itu adminnya adalah PIC kecamatan. Dan silakan di dalam grup itu pun ada teman-teman dari KPPD kabupaten sehingga bisa masuk di situ. Kami di BPGP Jawa Barat bisa saja masuk ke tingkat kecamatan, bisa juga diundang di tingkat kabupaten. Enggak, dipersilakan. Kemudian sebelum pelaksanaan pendampingan, jadi setelah Bapak Ibu membuat grup, kemudian kita sudah merencanakan aksi, rencana tindak lanjut ke depan, maka sebelum pelaksanaan pendampingan tatap muka, jadi nanti kami memfasilitasi kegiatan tatap muka pendampingan selama 3 kali pendampingan, 3 kali kegiatan tatap muka. Seandainya Bapak Ibu akan bertemu di salah satu tempat, baik itu di salah satu sekolah, kumpul 50 sekolah tadi perwakilan untuk membahas, untuk menuntaskan permasalahan. Nah, yang sebelumnya ya, Bapak Ibu memberikan arahan agar setiap sekolah mengunduh ataupun menjalankan atau mempelajari video yang sudah kami siapkan, yaitu video sinergi Kemendikbud dan BKN. Paparannya disampaikan oleh Ibu Bulia, ya. Bulia dari Kanrek 3 BKN Jawa Barat. Paparannya 21 menit. Ukuran filenya 60 mega. Kalau diunduh 60 mega insya Allah mudah. Tapi kalaupun mau live streaming dijalankan melalui YouTube juga tidak masalah. Kedua, kami juga sudah menyiapkan panduan teknis yang ringan, yang tidak banyak berkelit-kelit kata-kata, singkat, padat, tapi mengena pada teknis penggunaan aplikasi kinerja guru. Waktunya hanya 16 menit. Dari mulai guru login, permasalahan apa terkait dengan terkait dengan belajar ID sampai mengajukan SKP, kemudian kepala sekolah menyetujui sampai guru tadi melakukan approval terhadap menyetujui